Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kaidah umum penulisan karya ilmiah. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai materi kaidah umum penulisan karya ilmiah, ada baiknya kita tahu dulu apa itu kaidah umum penulisan. Kaidah umum penulisan adalah kaidah yang berkaitan dengan tata cara penulisan sebuah karya tulis. Biasanya meliputi penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Oke, kita masuk yang pertama, yakni penggunaan huruf. Jadi, penggunaan huruf ini meliputi penggunaan huruf kapital. Seperti biasanya, huruf kapital itu biasanya digunakan pada huruf pertama, awal kalimat, pada kalimat langsung, pada awal kalimat ungkapan atau kata yang berkaitan dengan keagamaan, gelar kehormatan, jabatan yang diikuti nama diri, nama instansi, nama orang, nama daerah, nama bangsa, bahasa, suku, geografi, hari, bulan, peristiwa bersejarah, nama dokumen resmi, dan kata ganti Anda. Baik, di sini saya akan mencontohkan dua kata. Yang pertama, saya ingin pergi ke Ambon. Yang kedua, saya ingin makan pisang Ambon. Kalimat di sini sama-sama menggunakan Ambon sebagai kata daerah. Namun, pada kata pisang Ambon, tulisan Ambon ditulis kecil karena kata Ambon di sini bukan bermakna daerah lagi, melainkan jenis makanan dari daerah tersebut. Sedangkan untuk penggunaan huruf kecil, yaitu pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital, berarti berbanding terbalik dengan penggunaan huruf kapital. Berikutnya, penggunaan huruf miring. Biasanya digunakan untuk menuliskan nama buku, nama majalah, atau nama surat yang dikutip dalam tulisan. Kemudian digunakan pada istilah ilmiah atau kata ungkapan asing. Digunakan juga pada kata yang dianggap belum baku dan digunakan pada kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Untuk penggunaan huruf tebal tidak ada aturan di EYD, tapi biasanya digunakan pada kata-kata yang dianggap penting. Berikutnya kita masuk ke kaidah penggunaan angka dan lambang bilangan. Perlu diketahui, angka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, angka Arab atau angka yang biasa kita gunakan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai seterusnya. Yang kedua adalah angka Romawi, yakni biasanya dituliskan pada bab buku. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab seterusnya. Untuk penulisan angka dan lambang bilangan, biasanya angka itu digunakan untuk ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, kuantitas. Kemudian digunakan juga untuk melambangkan alamat dan penomoran. Angka Arab atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya juga bisa diubah sebagai lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an. Contohnya 1990-an. Yang ketiga, bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Jadi, angka yang memiliki kalimat yang singkat tidak perlu dituliskan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk bilangan. Yang keempat, lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Jadi, bilangan jika dia berada di awal kalimat, maka ditulis dengan huruf. Tetapi ketika dia berada di tengah kalimat, kita boleh menuliskannya menggunakan angka. Berikutnya, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Terakhir, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka ataupun dengan huruf sekaligus, kecuali pada dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Jadi, cukup pilih salah satu saja ya. Penggunaan kata serapan.
Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing, bisa dari luar negeri seperti Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, atau dari daerah sendiri seperti Jawa, Sunda, Bali, Batak, Melayu, dan sebagainya. Untuk penulisannya, biasanya kata serapan ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah. Jadi, untuk penggunaan kata serapan ini sangat banyak digunakan pada bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sendiri terdiri dari keberagaman bahasa dari berbagai daerah dan beberapa negara asing. Jadi kata serapan di sini terdapat dua golongan. Pada golongan pertama yaitu kata serapan yang sudah dibahasa Indonesiakan. Contohnya garpu. Garpu ini sendiri berasal dari bahasa Belanda, namun sudah dibahasakan ke bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa Indonesia yang baku. Dan yang kedua yaitu bahasa serapan yang penulisannya tetap mengikuti bahasa asing. Contohnya karir. Tulisan karir yang benar adalah K-A-R-I-E-R. Sedangkan banyak sekali penulisan karir dalam tulisan K-A-R-I-R. Jadi sekarang sudah tahu kan? Yuk perbaiki. Berikutnya penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tentunya tanda baca merupakan suatu hal yang penting untuk membuat pembaca lebih paham mengenai bahasa atau tulisan yang akan kita sampaikan. Biasanya sih meliputi titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Kita masuk ke penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Contohnya jam 4.20. Berarti sekarang tengah jam 4:20 menit. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan ribuan. Contohnya pada tulisan rupiah. Berikutnya penggunaan tanda koma. Biasanya digunakan di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Berikutnya, tanda koma digunakan juga untuk memisahkan kalimat setara dalam satu dari bagian kalimat setara lainnya. Yang ketiga, untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat bila anak itu mendahului induk kalimat. Yang keempat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti jadi, oleh karena itu, tetapi, maka, dan sebagainya. Digunakan juga di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan sebagainya. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Juga digunakan untuk angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen. Bisa dibilang untuk angka desimal. Dan yang terakhir digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham. Hati-hati ya dalam penggunaan tanda koma. Tanda koma yang salah bisa membuat pembaca salah kaprah akan tulisan yang ingin kita sampaikan. Contohnya, Pak Wahyu Adi ingin memberikan makanan. Beda artinya dengan Pak Wahyu Adi ingin memberi makanan. Jadi hati-hati ya. Berikutnya penggunaan tanda titik dua, yakni digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penjelasan. Kemudian juga digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Kemudian penggunaan tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Baiklah, begitulah tadi kaidah penulisan tata karya ilmiah.
Oke, untuk mendukung channel ini jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.